Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan yang luar biasa. Kita diberikan sholat berjamaah di masjid yang Masya Allah besar. Beberapa kali saya datang di perumahan, itu mereka sampai ada istilah patungan ya Pak ya. Di patungan sesama perumahan untuk membangun musola kecil, Insya Allah. Nah, itu mereka cerita sama kita, kecil musolanya di beberapa perumahan, di daerah sini juga ada lah. Nah, tapi Masya Allah gitu, mereka bahagia sekali. Nah, saya berpikir, nah ini kita di sini sudah, syukuran Ustaz. Di sini Masya Allah kurang keras ya, mungkin ini ya gitu. Saya ulangi lagi ya. Jadi kita patut bersyukur Masya Allah ya, kita Allah berikan masjid yang begitu megah, yang begitu besar, luar biasa ya. Nah, beberapa kali saya mengisi di perumahan ya, di situ ada masjid kecil yang mana bisa dikatakan masjid kecil itu dari hasil patungan warga, Masya Allah. Ini kalau kita patungan bikin masjid ini susah nih, ini besar luar biasa ini. Ini patut kita syukuri. Dulu waktu tahun 2013, tepatnya di bulan Oktober, saya kesini Pak. Itu niatnya dulu mau mutkinin hafalan, ini mau ngelancarin hafalan. Jadi saya habis pesantren tahfidz pulang, pas pulang di rumah murojaahnya agak kurang, ya. Akhirnya survei ke sini, Masya Allah ngeliat masjidnya aja udah Masya Allah, sampai kita pernah naruh sendal di situ, muter-muter nggak tahu gitu, nyasar, saking gedenya ini masjid, Masya Allah. Jadi kita patut bersyukur Bapak Ibu semua, ini masjid yang Allah berikan ini, Masya Allah. Semoga kita bisa bersama-sama menjaganya, ya amin Insya Allah. Dan semoga semuanya diberkahi, dan semoga semuanya yang membantu ya Zikro ini semuanya Insya Allah Allah berikan anugerah, rahmat, hidayah, ridhonya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang semuanya, yang sepuh-sepuh yang tidak saya sebutkan ya, yang semoga ya terus istiqomah ya, kita semua yang berada di sini beribadah lillah pada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa nanti ketika ajal menjemput kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kita isyraq jam 6 Pak ya, biar nggak kelewatan. Saya mengutip ya Bapak Ibu semua, saya mengutip ada perkataan dari Syekh Ibrahim Al-Khawas ya, Syekh Ibrahim Al-Khawas rahimahullah ta'ala. Nah ini saya kutip dari perkataan beliau yang tercantum di kitab At-Tibyan karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kalau ingin beli banyak, terjemahannya sudah banyak. Nah ini bukan masalah fikih, memang ada adab-adab. Jadi At-Tibyan fi hamalatil Quran, adab fi hamalatil Quran, tentang adab-adab bagaimana Al-Quran. Karena ini bukan menyangkut masalah tafsir atau menjelaskan hadis atau tentang fikih, jadi nggak masalah untuk baca terjemahnya, nggak masalah. Itu sudah banyak di buku, di penjual-penjual buku, silakan dibaca agar kita tahu adab bagaimana untuk Al-Quran ini. Nah di situ ada tercantum perkataannya Syekh Ibrahim Al-Khawas, katanya dawaul qalbi khamsatu asya, obat hati ada 5. Mungkin kalau kita sering dengar, ini sudah dijadikan lagu ini Bapak Ibu ya, lagunya Optik ya gitu.
Dawa'ul qalbi khamsatu asya', obat hati itu ada 5. Yang perlu kita ketahui, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajar sahabat seperti ini, ada halaqah. Tapi beliau duduknya dalam keadaan tawaruk ya, salat di antara 2 duduk tawaruk ya, salat di antara 2 duduk atau tahiyat pertama itu tawaruk. Nah, ketika sahabat seperti ini melingkar, datanglah seorang laki-laki ya, ada di hadis arba'in. Intinya beliau datang menanyakan mahwal Islam, iman, ihsan. Kita ditanya apa tuh Islam, ditanya Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Setelah dijawab, orang ini bilang sodaqta, benar engkau. Jadi udah nanya, ngomong, ngebenerin lagi. Oh, kalau kita orang biasa ini ngetes apa ini gitu. Ditanya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitabnya, nabi, hari akhir, qadar. Benar, sodaqta katanya. Udah dijawab Nabi, bilang sodaqta. Ihsan, mawal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika kalau belum mampu, engkau beribadah seakan-akan engkau dilihat Allah. Nah, dalam masalah ihsan saja itu terbagi 2. Pertama, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatmu. Ini besar. Ini tingkatan tertinggi, namanya tingkatan musyahadah. Seakan-akan kita melihat Allah. Ada seorang sahabat ditanya, kaifa asbahta, bagaimana pagimu? Jadi sahabat bukan bilang alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalah. Tidak jawab itu. Tapi jawabnya apa coba? Alhamdulillah bi ni'matil iman wal ihsan wa ka'anni anduru arsyir rahman wa anduru ahlal jannah yatana'amuna fil jannah wa ahlun nar yasrukhuna fin nar. Tinggi sekali jawabannya. Aku dalam pagi ini dalam keadaan iman Islam yang sangat luar biasa. Seakan-akan aras berada di hadapanku. Seakan-akan aku melihat para ahli surga, mereka bernikmat-nikmat di dalam surga, dan aku seakan-akan melihat ahli neraka, mereka menjerit kesakitan di dalam neraka. Jawabnya beda ini Pak. Ini tingkatan musyahadah. Makanya dulu pernah ada kisah ya, kita pernah dikutipkan kisah oleh guru-guru kami. Itu ada seorang laki-laki, beliau dalam semalam itu ya, seorang santri, setiap malam beliau dapat menghatamkan Al-Quran dalam sholatnya. Masya Allah. Setiap malam bisa menghatamkan Al-Quran. Memang ada Pak. Jadi kalau dilihat pakai akal, dinilai pakai akal nggak bisa gitu. Ada di Tibyan ini sampai dalam sehari itu seseorang bisa menghatamkan 8 kali hataman. Masya Allah. Imam Syafi'i 2 kali hataman. Nah ini kita kalau pakai logika nggak bisa Pak. Kenapa bisa kayak gini? Karena ada keberkahan waktu yang Allah berikan. Nah makanya kemarin pas kita ngejelasin di dalam kitab Ayyuhal Walad min alamati i'radillah gitu. Nah, di antara Allah berpaling dari kita itu apa? Kita diberikan kesibukan yang kurang manfaat sama akhirat. Nah itu nilai-nilai kita itu. Ini introspeksi diri kita. Insyaallah. Jadi kita lihat sehari kita ini lebih banyak kemana amalan kita, ke akhirat atau kemana? Ya, ini ada muhasabah. Makanya setiap hari kita harus muhasabah. Nah setiap mau tidur, nah muhasabah kita. Oh saya punya hutang nih, dicatat. Ya. Oh saya pernah berbuat salah. Oh besok saya harus minta maaf. Oh orang-orang berbuat salah nih tadi, sendal saya diinjak lagi. Bisa. Atau salah make lagi nih orang. Itu maafkan. Jadi sebenarnya perkaranya, kalau orang berbuat salah sama kita itu mudah Pak. Salahnya di kita kalau kita nggak bisa maafin. Tapi kalau kita berbuat salah sama orang, nah itu dia yang agak masalah. Taib, kembali lagi. Jadi masya Allah di sini di dalam kitab At-Tibyan Hamalatul Quran ini mengutip ada perkataan Syekh Ibrahim Al-Khawas rahimahullah taala, katanya dawaul qalbi khamsatu asya. Obat hati itu ada 5 perkara. Nah, yang sudah hafal lagunya ini enak ini. Yang pertama qiraatul Quran bitadabbur. Baca Quran dan tadabbur. Saya bacakan dulu. Yang kedua khala'ul batni, perut kosong. Nah, kita harus kosong perut. Ya, kalau kita mungkin setiap harinya, oh besok makan apa, oh besok makan, oh masya Allah itu. Jadi nikmatnya masih Allah limpahkan kepada kita. Tapi ada saudara kita yang masya Allah, oh besok kita bisa makan enggak ya? Nah, ada kisah acara TV sebenarnya, Syekh ditanya, wah Syekh ini yang membatalkan puasa. Ada yang membatalkan puasa secara
makan, minum yang membatalkan puasanya. Ada juga yang membatalkan pahala puasa. Dijelasin sama Syekh yang panjang lebar. Pas itu ada yang ngirim pesan, Syekh, bagaimana kalau ada orang yang nggak makan seharian, bahkan buka pun dia nggak buka? Kan dia kalau misalkan buka puasa kita ta'jil, ada takjil itu asal-asalnya ajjala yu'ajjilu ta'jilan, menyegerakan berbuka, seperti itu. Itu kalau buka puasa. Kalau sahur takhir, jangan terlalu malam tapi agak mendekati subuh, tapi jangan pas adzan, jangan. Ya. Nah, bagaimana Syekh, apakah hukumnya makruh atau enggak sah ini? Saya pas buka saja saya enggak buka puasa, bahkan pas sampai sahur sampai ini saya enggak bisa makan. Syekh itu nangis. Nah, ini yang salah kita, katanya, kenapa ini orang bisa enggak makan sedangkan kita diberikan nikmat, masya Allah. Ya, jangan sampai ini kita ada tetangga yang kelaparan kita enggak tahu ini. Ya, seperti itu. Jadi di perut kosong. Bedanya kita sama sahabat, kalau sahabat itu sedikit makan ya. Kalau kita sedikit-sedikit makan ya. Ini lauknya banyak. Khala'ul batni, perut kosong. Yang ketiga qiyamul lail. Insyaallah qiyamul lail ini Bapak Ibu semua yang selalu didakwahkan, digembor-gemborkan sama almarhum guru kita. Insyaallah ya. Yang keempat wa tadarru'u inda sahur. Kita berkhusyuk, kita berwirid dengan mentadaburi, memahami maknanya. Ya, kalau bahasa almarhum itu berduaan dengan Allah ketika habis sholat tahajud, sholat malam. Yang kelima wa mujalatus sholihin, duduk bersama orang-orang saleh. Nah, ini lima manfaat agar hati kita terobati, insyaallah. Jadi hati kita sudah tahu semuanya dalam sebuah riwayat, ala wa inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluha jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu. Dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu rusak, ya rusak semua manusia itu. Ya, kalau baik maka baiklah orang itu. Ala wahyal qalbu, itulah hati. Penting. Nah, ada yang mengatakan al-qalbu di sini bukan kalbu ya, Pak. Kadang ada yang ya memang ada serapan bahasa, tapi kalau orang yang sudah tahu bahasanya, sekiranya jangan, lebih baik mengikuti teks Arabnya lah. Ya, qalbu bukan kalbu. Kalau kita kan ada siraman kalbu, acara-acara itu. Sebenarnya siraman qalbu kan mudah ya. Siraman qalbu, siraman qalbu hati. Kalau kalbu itu temennya lawannya kucing itu kan. Apa tuh? Nah, iya tuh anjing Pak ya, siraman anjing ya, kalbu, masya Allah. Ada juga Ramadan, bulan Ramadan. Kalau di ini biasanya bulan Ramadan. Ramadan ya Ramadan sakit mata, masya Allah. Nanti kita juga kalau ada pelajaran tajwid atau makharijul huruf itu kudu belajar. Ada orang Allahu Akbar, yang panjang lamnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi ada ini yang mungkin kurang belajar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mat farq. Ada hukum tajwidnya. Apa itu artinya? Allah itu istifham, mengandung istifham. Maksudnya apa? Apakah Allah Maha Besar? Nah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alam pakai ain, Allah Tuhan semesta alam. Tapi alhamdulillahi rabbil alamin pakai alif, Allah Tuhan segala penyakit. Ini masya Allah, ini makharijul huruf bahasa Arab ya. Jadi harus belajar juga kita, selama masih hidup belajar Pak ya, Bapak Ibu semua belajar. Tapi jangan khawatir saya udah tua, saya susah ini, masya Allah, nggak boleh menyerah kita, selama masih hidup terus belajar. Taib. Yang pertama qiraatul Quran bitadabbur, kita bahas satu persatu ya. Tapi biasanya kalau ngisi kajian itu pakai kitabnya Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Asqalani ya. Itu masya Allah kitab yang luar biasa. Tapi kita ambil dari bab Kitabul Jami', yang mana di situ ada adab, tentang doa, tentang bagaimana silaturahim ya. Yang pertama tentang salam aja kita jelentrehkan, itu luas sekali ya. Pakai kitab syarahnya, namanya kitab syarah Subul Salam Al-Mausulah ila Bulughil Maram ya, karya Imam As-San'ani. Nah, di sini
qiraatul Quran bitadabbur, kita membaca Quran dengan tadabbur. Nah, usahakan setiap hari jangan sampai kita ini libur dari baca Quran, Pak, Bu. Jangan sampai. Jangan sampai ini sudah titik nih, dimasukkan ke jadwal hariannya. Pokoknya saya wajib baca Quran. Ya minimal ketika datang ke sini ya mungkin setengah halaman sampai nungguin komat gitu. Nanti habis sholat jangan langsung pulang, baca setengah halaman. Jadi masya Allah satu waktu itu ya satu halaman lah. Kalau 5 kali waktu 2 kali 5 halaman, masya Allah 5 halaman sehari. Berarti 2 hari sudah 1 juz. Sebulan sudah 15 juz. 2 bulan hatam gitu. 2 bulan hatam, ini pelan-pelan gitu. Masya Allah. Ini nikmat luar biasa kalau kita terus sama Quran. Dan rumah juga harus terus dibacakan Quran. Ya, saya ada pengalaman sendiri ketika alhamdulillah kita keluarga ahlul Quran. Jadi pasti suara Quran itu ada. Bahkan sebuah riwayat dikatakan kalau ahlul Quran di daerah situ satu rumah, nanti berapa rumah kanan kiri ini itu dia akan tersinari cahaya Quran. Nah, saya berkeinginan seperti itu agar tetangga-tetangga saya, walaupun saya belum bisa ngasih sesuatu ya bapak ibu tetangga saya pengennya kena sinarnya. Ya mungkin nggak kelihatan secara mata zahir. Dulu saya pernah sebelum tinggal di sana, kita tinggal di sini. Nah itu ada keluarga dari istri saya, itu dia kena gangguan, Pak, kena gangguan, jadi sering kerasukan gitu, insya Allah. Tapi jangan habis ini jangan suka panggil saya buat ruqyah. Saya bukan tukang ruqyah, bukan ruqyah. Panggil yang lain boleh. Ya. Jadi ketika itu ceritanya mertua saya sama keluarga pengen ngajak keluarga untuk ngejenguk ke sini. Nah, si orang ini ketika mau ngejenguk, masya Allah, mau keluar rumah itu kaki sudah ketahan, kayak ada yang megangin gitu, ketahan, nggak bisa gerak. Bahkan matanya kayak ditusuk-tusuk, perutnya kayak ditusuk-tusuk. Masya Allah, saya bilangnya, Masya Allah ini. Nah, kayak jin-jin yang kayak gitu tobat lah. Karena semuanya dihisab. Jadi kayak ditusuk-tusuk matanya, jadi nggak boleh datang ke sini. Pas nyampe di sini, buka pintu mobil, itu sudah beda mukanya, udah beda, udah diem aja. Pas masuk kamar, ulang langsung ngejerit, masya Allah. Nggak suka dia, Pak, ada rumah yang dibacain Quran, nggak suka. Jadi udah kerasa dari jauh sana, Pak. Rumahnya kurang lebih di Tangerang, berarti Tangerang, Jakarta, Bogor, udah jauh sana udah kerasa. Makanya kita ini rumah, Pak, kudu dibacain Quran. Masya Allah di perumahan ini pesantren Quran semua, Pak. Ada berapa ini nikmat luar biasa. Pesantren Quran, azikro, masya Allah. Ini kalau saya ceritakan ya masya Allah lah. Ya mungkin kalau ada kekurangan ya itu manusiawi biasa. Ya. Jadi ini sebuah kewajiban kita ya untuk melazimkan diri itu bersama Quran. Ada sebuah kisah seorang anak kaya raya, masya Allah. Apapun yang diinginkan diberikan sama orang tuanya. Apapun yang diingin diberikan. Pokoknya apapun diberikan. Masya Allah. Akhirnya setelah hidup 17 tahun, ini judulnya unik, Pak, 17 tahun tinggal di kuburan. Kirain kita bener tinggal di kuburan. Jadi 17 tahun tinggal di kuburan. Tapi kisahnya di awal-awalnya apa? Setiap keinginannya diturutin. Ya anak sultan lah kalau sekarang bilangnya, anak sultan. Dan ketika itu apa? Di ulang tahunnya, ya kalau masih merayakan ulang tahun, di ulang tahunnya yang ke-17 ngomong orang tuanya, "Nak, sayang, kira-kira mau apa? Mau beli Mercy, mau beli apa? Silakan, saya belikan." Akhirnya kata anaknya, "Mah, Pak, saya cuma satu keinginan saya." "Apa?" "Saya nggak mau tinggal di kuburan lagi." "Tinggal di kuburan?" "Lah, Mak, anak rumah kita istana seperti ini kok kuburan?" gitu. "Iya, Mah. Selama saya lahir di sini tidak pernah terdengar suara ngaji di rumah ini." Masya Allah. Ada riwayatnya ada. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah?
La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah-rumah kalian, rumah kita semua itu kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Nah, rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, syaitan akan lari terbirit-birit, kabur. Nah, jadi rumah kalau nggak pernah dibacain Quran kayak kuburan. Ini dalil ini, mohon maaf ada teman-teman kita ya yang ngambil dalil ini bahwasanya katanya nggak boleh baca Quran di kuburan. Nah, padahal maksud sini jangan jadikan rumah kalian kuburan. Apa? Rumahnya saking nggak pernah dibacain Quran. Ini saya baca dari penjelasannya di Syekh Al-Imam An-Nawawi di Syarah Muslim. Ini. Jadi Masya Allah harus. Dan membaca Al-Quran walaupun nggak ngerti artinya, apalagi tafsirnya terlalu jauh, artinya kita nggak ngerti, itu berpahala. Ada seorang ustadz dari negeri seberang, bukan negeri sini, alhamdulillah. Dia mengatakan orang hafal Quran kagak ngerti artinya seperti ayat ini, dikutip surat Al-Jumu'ah. Katanya apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsil himari yahmilu asfara. Orang yang hafal Quran nggak ngerti artinya, ini kata orang ini seperti keledai yang bawa Taurat, nggak ada manfaatnya katanya. Wah, ini saya tersinggung Pak. Saya tersinggung. Kenapa? Hadisnya sudah jelas, ini kita bacakan nanti. Keutamaan Al-Quran nih, guru-guru kita sudah menjelaskan bagaimana keutamaan Al-Quran. Baca Quran itu tidak ngerti artinya sudah dipahala. Nah, bedanya Al-Quran seperti ini. Makanya definisi Quran itu kalamullah al-munazzalu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatihi. Ini ulumul Quran sepakat ulama seperti itu menjelaskan. Kalamullah, Al-Quran kalamullah, diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, al-muta'abbad bitilawatihi, yang bacanya pahala. Kita baca hadis, pahalanya mempelajarinya. Baca fikih, semua ilmu pahalanya mempelajarinya, bukan bacanya. Tapi Quran bacanya sudah dipahala. Ramadan minimal 70 kali lipat. Nah, kita sudah jelaskan bagaimana hitung-hitungannya. Jadi kita menghitung-hitung pahala itu bukan kayak pelit pahala, enggak, biar motivasi diri saja. Bismillah ada berapa huruf? 19 kali 10 190. Kita insya Allah lah di sini nggak ada yang melakukan dosa besar ya Pak ya, paling dosa kecil insya Allah ya. 190 dengan bismillah saja kita mungkin pernah melakukan dosa kecil yang tidak disengaja, itu akan dihapuskan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Jadi amalan soleh akan menghapus dosa-dosa kecil kita insya Allah ya. Jadi Al-Quran itu tidak ngartinya saja berpahala. Yang pernah ditanyakan kepada seorang guru, wahai Syekh, bagaimana saya baca Quran setiap hari tapi saya nggak ngerti artinya, maksudnya nggak ngerti. Syekh itu ngapain? Ini ada wadah ya mungkin ambillah gelas gitu ya, tapi lubang-lubang semuanya Pak. Lubang-lubang atau bak, semuanya lubang semua, lubang pokoknya. Kemudian diambil pasir kan, dia di pantai ceritanya, ambil pasir dikotorin, habis itu kasih ke santri ini ambil air tuh, jaraknya mungkin 10 meter dengan wadah ini, kasih ke saya. Dia udah mikir, nah ini kan lubang-lubang, jangankan dibawa, diangkat saja sudah merembes semua, gimana ini? Tapi karena omongan gurunya nurut. Nah makanya kalau guru udah dinurut terus. Katanya apa? Ya udah. Akhirnya ketika diambil merembes so, terus belum jalan sampai dia lari belum apa-apa udah habis airnya. Ya bolong semua. Ya, seperti itu. Akhirnya kecapean, dia keringetan. Datang ke gurunya, saya nggak bisa ini. Gurunya senyum. Coba perhatikan ada bedanya enggak? Tadi wadah tadi, bak tadi. Nampan teh ada bedanya enggak? Oh, baru paham dia, bener. Yang tadinya kotor jadi bersih. Nah itulah. Jadi Quran itu obat, zahiriyah, batiniyah.
Jadi walaupun nggak ngerti artinya, tetap berpahala dan ada faidahnya, membersihkan hati sehari. Ya kemarin kita jelaskan tentang sholawat. Nah, nanti kita sekarang Quran, karena zikir di sini kata ulama juga, maksud qiraatul Quran wa bitadabbur bukan hanya baca Quran saja, tapi sholawatnya, istighfarnya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah ini baca terus. Gimana lebih baik Quran, istighfar, tasbih, ini lebih baik mana? Kalau lebih baik, ini saya kutip perkataan Imam Nawawi, masih di kitab yang sama, kitab At-Tibyan, katanya apa? Qala al-Imam An-Nawawi, berkata siapa Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa'lam annal madhhab as-sahih wal mukhtar alladhi alaihi may yu'tamadu minal ulama, ketahuilah sesungguhnya madhab, pendapat yang sahih, yang terpilih, yang dipegang oleh para ulama, apa katanya? Anna qiraatul Quran afdalu minat tasbihi wat tahmidi wat takbiri wat tahlil. Dibaca Quran itu lebih afdol dari semuanya. Tapi kita sebagai umat Islam jangan pelit. Kalau sahabat dulu nanya gitu, memang seharinya untuk itu doang. Sahabat nanya gimana lebih baik sholawat apa istighfar? Sholawat misalnya. Nah memang sahabat 24 jam itu ya untuk sholawat saja. Kalau kita kan ada ngobrolnya, ada apanya, ya bagi-bagi lah. Oh saat ini saya baca Quran, oh saat ini saya baca sholawat. Sholawat ditargetin misalkan 100 atau 1000. Oh istighfar ini dibagi pahalanya semua. Jelaskan sedikit tentang Bismillah. Saya jelaskan sedikit tentang asbab, nanti saya jelaskan lagi tentang Quran. Nah karena kemarin pengen dijelaskan nggak sempat mulu, waktunya panjang, nanti habis lagi. Tentang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah, agar kita nanti ketika zikir di sini bisa lebih menghayati. Dari mana sih asalnya? Ini saya kutip dari kitab Tanbihul Ghafilin. Ini Syekh Muhammad bin Ibrahim Samarqandi, Tanbihul Ghafilin, tanbih warning, peringatan, ghafilin orang-orang lalai. Ini ada kitab. Pengarangnya aslinya Bismillah. Pengarangnya aslinya itu madhabnya Hanafi. Nah, beliau menjelaskan di situ tentang asal usul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kenapa ada subhanallah? Nah, dulu Allah pernah memerintahkan malaikat hamalatul arsy, pemegang arsy. Jadi 7 lapis bumi ini Pak, yang begitu besar, itu dibandingkan dengan arasnya Allah seperti cincin yang dilempar ke padang pasir. Jangan padang pasir, mungkin di sini saja kira-kira kelihatan nggak Pak? Cincin kita jatuh di sini nyarinya agak puyeng Pak. Di sini saja, jangan padang pasir. Pasir kegedean deh. Tapi memang perumpamannya seperti itu. 7 lapis bumi dibanding arsy Allah itu seperti ini. Masya Allah. Jadi besar sekali arsy itu. Nggak ada apa-apanya gitu kan. Jadi kalau orang sombong itu ya salah tempat. Orang sombong di dunia ini salah tempat, nggak layak kita. Nah Allah perintahkan malaikat hamalatul arsy, pemegang arsy itu untuk mengangkat arsy. Jadi jangan, ini penjelasannya luar panjang kalau kita jelaskan masalah Allah itu di arsy, enggak ya. Ayatnya ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah itu beristiwa di arsy, ini panjang sekali Pak. Karena kalau maksud istiwa, semayam, kalau dilihat di kamus Indonesia itu artinya duduk. Nanti kita mengayalkan Allah itu duduk ya. Gimana? Nah, ulama menjelaskan istaula, menguasai. Nah, ini panjang nanti pembahasannya. Ya kurang lebih singkatnya seperti ini. Ada gubernur duduk di kursi gubernurnya selama 5 tahun. Kira-kira duduk aja apa enggak Pak? Ya jelas mengatur ya, mengontrol, itulah ibaratnya. Tapi kembali lagi ke sini. Jadi Allah perintahkan malaikat hamalatul arsy-nya itu untuk mengangkat arsy. Tapi saking gedenya nggak ada yang kuat Pak. Oh mungkin mengangkat pun ya berat. Arsy besar, agung, seperti itu.
nggak bisa. Akhirnya mereka mengatakan, ya Rabb, ini begitu besar dan kami sulit mengangkatnya. Kata Allah, ilhamkan nama Allah apa coba? Baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka malaikat membaca subhanallah, subhanallah, bismillah, atas izin Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Arsy itu diangkat dengan mudah sampai kalau bahasa kita lebih ringan daripada kapas. Subhanallah, subhanallah. Sampai sekarang bacanya apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Malaikat arsy. Apa kata malaikat yang lain? Hadhi kalimatun syarifatun jalilatun. Ini kalimat pertama yang mulia, yang agung, menjadi zikir kita semua. Semua malaikat berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi ketika kita baca subhanallah, malaikat pun bergoncang semua. Subhanallah, arsy bergoncang. Apalagi kalau masya Allah zikir ya, subhanallah, itu arsy bergoncang, Pak. Jadi doa itu mustajab. Selanjutnya di subhanallah, subhanallah walhamdulillah. Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalatu wassalam, belum diberikan ruh. Nah, syaitan itu ceritanya sudah iri sama Nabi Adam. Akhirnya dia masuk ke jasadnya, masuk ke hidung, masuk idi, masuk gitu. Akhirnya sebuah riwayat mengatakan ketika keluar dari hidungnya, Allah langsung ilhamkan bersin. Nabi Adam diilhamkan bersin sama Allah dan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, makanya bersin kita baca alhamdulillah. Nah, kalau secara medisnya katanya kalau bersin itu anggota semua ini mati berapa detik, lalu Allah hidupkan lagi. Ibaratnya manusia diopin dulu sama Allah sebentar, tak, diaktifin lagi, on lagi, tak. Nah, hidup lagi kita. Makanya alhamdulillah diantaranya. Dan hikmahnya besar. Ada babnya lagi tentang ini tahmid. Jadi ngucapin alhamdulillah. Kata malaikat apa? Hadhihi kalimatun tsaniyatun jalilatun syarifatun. Ini kalimat yang kedua yang agung, yang mulia, jadikan wirid. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Terus seperti itu malaikat. Akhirnya yang selanjutnya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. La ilaha illallah. Bagaimana? Dulu Nabi Nuh alaihissalatu wassalam berdakwah. Farsalna ilaihim alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam berdakwah kurang lebih 1000 tahun, kurang 50 tahun, berarti 950 tahun berdakwah. Yang beriman cuma 40 orang. Insyaallah. Sabarnya luar biasa Nabi Nuh, makanya masuk kategori ulul azmi. Ya. Nah, itu Nabi Nuh alaihissalatu wassalam diilhamkan sama Allah untuk mendakwahkan kepada kaumnya apa? Kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Karena di masanya banyak muncul pertama kali berhala, itulah. Ya. Berhala-berhala disembah tuh, itu di masanya tuh. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Maka Allah ilhamkan kepada Nabi Nuh untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Tapi ya seperti itu, banyak yang membangkang sehingga akhirnya diberikan banjir dan lain-lain. Ketika Nabi Nuh alaihissalatu wassalam menyebarkan kalimat tauhid la ilaha illallah, kata malaikat, hadhihi kalimatun tsalisatun jalilatun syarifatun. Ini kalimat yang ketiga, dijadikan wirid. Jadikan wirid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Terus para malaikat mendawamkan. Kemudian yang selanjutnya apa? Allahu Akbar. Bagaimana kisahnya? Yaitu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, kita sudah ma'ruf kisahnya yang begitu panjang, biasa diceritakan ketika Idul Adha, ya, ketika hendak menyembelih diganti wa fadainahu bidhibhin azim, diganti dengan kambing yang besar, ya. Nabi Ismail mau disembelih diganti dengan kambing yang besar, dan diilhamkan sama Allah kepada Nabi Ibrahim kalimat apa? Takbir. Allahu Akbar, menyembelihnya. Allahu Akbar. Maka kalimat ini diucapkan oleh para malaikat, hadhihi kalimatun rabi'atun syarifatun jalilatun. Jadi wirid subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kisah ini kemudian diceritakan oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Ketika diceritakan ini kepada beliau, beliau kagum.
Masya Allah. Akhirnya beliau takjub membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Akhirnya kata malaikat, wa tammat kalimah, sempurnalah kalimah, hadhihi kalimatun khamisatun syarifatun jalilatun. Sempurna kalimat Allah, wirid ini, ya, ini kalimat yang kelima yang menyempurnakan, maka menjadilah wirid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ada ujungnya wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, kurang lebih seperti itu asbab yang kita kutip dari kitab Tanbihul Ghafilin karya Syekh Muhammad Samarqandi. Sudah jam berapa ini? Belum ya? Bentar lagi 5 menit. Baik. Ya itu biasanya kalau kita tahu asal usulnya zikir itu lebih mantep Pak, makanya tadabbur ya. Kadang saya kalau mau sholat, nah, la riya wala sum'ah, nggak ada kita riya sum'ah, nggak ada niat seperti itu, kita buang jauh-jauh harapan seperti itu. Kadang kita, kalau bapak ibu semua, kalau saya lihat lagi sholat di sini buka HP, itu bukan lagi chatting Pak, bukan, karena aplikasi HP saya itu ada tafsir. Ya, tafsir Ibnu Katsir, Qurtubi, Thabari, Jalalain, Baghawi. Ini kalau beli kitabnya saja, kitab tafsir Ibnu Katsir itu 1 meter lah Pak. Itu harganya itu nggak kebeli gitu Pak. Kalau mau bawa tebel banget itu, ya udah pakai HP aja deh. 1 ayat, kadang saya buka apanya? Oh, tafsir ini, buka tafsir Jalalainnya dulu yang paling pendek. Setelah itu baca yang agak panjang, Baghawi, tafsir Qurtubi, tafsir ini, tapi Arab. Seperti itu ya. Jadi ada tadabbur setiap hari ya, walaupun one day one ayah. Kalau baca jangan one ayah lah, terlalu pelit kita ini Pak, pengennya surga, kita pengennya surga tapi amalan sedikit ya. Kalau baca ya seperti tadi agak dibanyakin, tapi tadabbur nggak apa-apa, 1 hari 1 ayat. Ini Masya Allah diamalkan sehari, ini lebih matang Pak. Saya pernah baca ini tafsirnya dari ayat kelima Al-Hajj ya, ini masih lembar pertama surat Al-Hajj juz 17, Al-Anbiya, Kahfi, kalau sering baca Kahfi, Maryam, Toha, Anbiya, Al-Hajj, masih di lembar pertamanya di paling bawah. Apa katanya? Ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqatin tsumma min mudghatin, yang artinya, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah kami tentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, rahim. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu kepada usia yang dewasa. Ya, kemudian ada ayat paling bawahnya, wa minkum may yatawaffa wa minkum may yuraddu ila ardalil umuri likayla ya'lama min ba'di ilmi syai'a. Yang artinya, dan di antara kamu ada yang diwafatkan ya. Jadi ketika lahir itu wafatnya kan beda-beda, ada yang baru lahir mati, ada yang usia berapa, ada yang tua juga gitu kan. Dan di antara kamu ada yang dikembalikan sampai usia yang sangat tua dan pikun. Jadi kalau semakin tua ya kita pikun Mbak ya, bahkan ya mungkin ada yang nggak bisa ke toilet lagi, Insya Allah ya sudah tua, mau gimana lagi ya. Tapi di sini saya lihat tafsirnya, itu tafsir tafsir Imam Jalalain. Apa katanya? Di situ ada penjelasan dari sahabat. Qala Ikrimah radhiyallahu anhu, ada sahabat namanya Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal. Jadi Abu Jahal punya anak sahabat yang mulia. Man qara'al Qur'an lam yasir bihadhil halah. Barang siapa yang mendawamkan baca Quran, maka dia tidak akan menemui keadaan ini. Maksudnya apa? Walaupun kita sudah tua, sudah keriput, giginya sudah satu persatu permisi Pak, ada pamitan giginya ini udah hilang
rambutnya udah ubanan, lam yasir bihadil halah, dia tidak akan ditimpa penyakit pikun, kata sahabat. Nah, insya Allah semua di sini yang tua-tua ya diberikan kesehatan, tambah istiqomah lagi. Saya punya kiai punya ibu, masya Allah, ibunda beliau usianya kalau nggak salah sudah 95, tapi nggak rabun baca Quran, jadi nggak pakai kacamata bacanya. Karena memang setiap hari katanya mendawamkan 1 juz, tapi nggak hafal Quran, tapi membacanya 1 juz, masya Allah. Ini kita bisa 1 juz, masya Allah. Nah, dawamkan Al-Quran 1 juz minimal, apalagi bisa lebih, masya Allah. Di mobil taruhlah Quran di atasnya, mungkin yang mobil, kalau motor ya agak susah lah. Ya, pokoknya usahakan kalau bisa di ruang tamu ada Quran kecil, di kamar ada Quran, jadi biar kemana-mana ngelihat Quran terus gitu. Di rumah itu indah dengan Quran. Sultanul Ulama Al-Habib Salim Asy-Syatiri, ini beliau gurunya para guru kita ya, yang sudah wafat, Habib Salim Asy-Syatiri, gurunya Buya Yahya juga, Al-Yamani. Dia wafat, beliau dikuburkan di Ma'lah di Makkah. Nah itu beliau masya Allah sudah alim, sudah sepuh, tapi katanya setiap ruangan itu ada kitab, ruang tamu ada kitab, mau naik di tangga ada kitab, di sini ada kitab. Jadi beliau itu kalau di rumah lambat jalannya. Kenapa? Karena ke ruang tamu nongkrong baca kitab dulu, mau naik ke tangga di samping tangga ada kitab dulu. Jadi kitab. Katanya sebulan saja beliau bisa menghatamkan 4-5 kitab. Itu masya Allah, itu waktunya semuanya dengan ilmu. Ya. Jadi usahakan kita jangan sampai ada waktu sedikit pun yang terlalaikan. Sesibuk apapun, baca Quran, baca sholawat, baca istighfar, ya minimal 3 itu. Jangan pernah lalai. Ini mantepkan di hati. Ya, insya Allah. Ini sudah habis? Sudah? Baik. Ya mungkin itu saja. Ya nanti insya Allah kalau kapan-kapan ini lagi kita jelaskan tentang istighfar lagi dengan ini lagi insya Allah. Dan mungkin kalau memungkinkan saya pakai kitab Bulughul Maram saja, biar berurutan. Karena kalau tematik kadang agak nanggung gitu, waktunya kurang, tengah-tengah habis gitu, nanggung waktunya. Ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf tidak ada maksud menggurui, hanya menyampaikan ilmu saja. Ya. Alaikum minkum. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.